Dari intinya wis akhirnya kecelakaan. Oh ya habisin mobil 2 ya Mas. Iya. Dua mobil Mas. Apanya itu? Saya pernah kecelakaan. Oh, pernah kecelakaan juga? Iya. Kecelakaan itu tahun berapa itu Mas? Yang pertama di tahun 2014. Itu kecelakaan balap atau lagi race atau? Enggak kan naik mobil Mas. Oh, naik mobil. Ya dulu namanya anak muda kayak gini Mas. Itu tahun berapa Mas? 2015. 2015. Sukaan 2014, 2015. Sekarang dulu tiap minggu kan balap dulu. Pegang uang. Sekarang pegang uang, terus naikannya mobil. Pasti kalau anak muda wes yang nggak jelas lah Mas. Yang kayak nyanyi, kayak dugem itu pasti. Nah, yang pertama itu pulang dugem. Saya nabrak, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa. Yang berat, yang terakhir ini 2017. Baru berarti. 2017 sampai hancur wis. Sebelum gantung helm. 2017. Alah, ya itu Mas, gara-gara mabuk juga wis dari intinya wis. Akhirnya kecelakaan. Oh ya habisin mobil 2 ya Mas. Iya. Itu apa yang kena? Maksudnya kena di fisik saya atau mobil saya? Kalau saya, kalau dibilang sempat punya kartu kuning Mas ya, kalau di pondok sempat apa ya, jadi orang gila aku. Sempat 3 bulan hilang ingatan Mas saya. Yang parah itu. Soalnya saya gagal otak dan saraf saya yang gini kena gitu seperti itu. Jadi sempat dioperasi waktu itu? Enggak operasi Mas. Nggak ada yang luka luar itu nggak ada, cuma kebentur sarafnya itu ada yang kena gitu. Jadi mungkin karena faktor kebentur. Itu ya juga bisa jadi Mas sebetulnya. Ya kenakalan remaja lah Mas. Jadi setelah kejadian itu ada nggak berpikiran penyesalan di diri Mas? Ada Mas. Masih ada, dalam hati gini, saya udah punya istri, udah punya anak. Waktu itu udah punya istri? Udah Mas, yang terakhir tuh 2012 nikah? 2017 kecelakaan itu. Jadi sempat berpikir juga, saya udah punya istri, punya anak, pengen apa-apa, alhamdulillah bisa. Kok seperti ini gitu loh. Ya menyesal lah, namanya orang udah gini-gini. Tapi semua itu yang saya rasakan buat saya motivasi. Ini jalannya, ini takdirnya. Aku pasti bisa bangkit lagi. Habis-habisan Mas pokoknya itu. 2017 itu habisan. Bangkit lagi. Mobil satu, yang satu kan 2014. Gitu. Mobil satu. Iya. Total berapa itu Mas? Sampai 200 Mas? Kurang lebih sekitaran segitu Mas. Memperbaiki Masnya itu. Sama yang terakhir ini mobilnya juga mobil baru beli saya, beli baru. Mobil apa kalau boleh tahu Mas? Agia. Iya. Oh, sekitar 100 lebih. 130. Langsung dijual untuk berobat itu Mas? Ya, selama 3 bulan itu? Iya Mas. Sama lawan saya yang parah Mas juga. Soalnya adu depan ya. Lawan saya itu kakinya patah 2. Dua-duanya patah. Jadi wis ganti rugi mobilnya lawan juga, operasi lawan wis ya nanggung wis. Itulah. Ada sebenarnya penyesalan paling berat itu Mas ya? Betul Mas. Asli.
Oh iya, sampai lupa Mas. Dulu aku babat, misalkan mau babat balap Mas ya. Dulu ada teman saya satu. Bebek Mas, bebek itu namanya. Bebek gila balap itu. Dulu sampai belum sebesar ini, maksudnya belum terkenal ya. Balapan ke Mojokerto, ke Surabaya. Sama saya Mas, naik motor Mas, montoran sama saya yang pokoknya sama itu kemana wes sama itu wes montoran ke sini sana. Aku terima kasih sama Mas Bebek. Kalau mungkin nggak ada Mas Bebek, aku pun juga nggak akan seperti inilah. Karena kita bersama kita kuat. Nah, itulah cerita-cerita kenangan. Ya Mas, ini agak menarik nih Mas, cerita ya. Mas, yang kejadian pertama itu seperti apa Mas? Kejadian kecelakaan? Itu saya posisinya mabuk Mas, dalam arti mabuk. Dulu kan sering trek-trekan mobil Mas ya. Saya tuh dulu itu pas itu mobilnya Genio. Saya tuh nyoba ngedrip Mas, cuma handremnya itu nyangkut, lengket itu loh, jadi nggak kembali, akhirnya muter terus, wes seperti itu. Nah kalau yang kejadian yang kedua, yang 2017 yang Agia kemarin, saya nggak bisa menjelaskan detail soalnya posisi saya lagi mabuk berat itu posisi. Kalau ada cerita sih, saya menyalip di tikungan seperti itu, tapi juga nggak teringat Mas. Itu habis balap itu, yang kedua itu? Habis balap Ponorogo, iya Ponorogo. Terus itu main-main, sore nyeteng, saya sore masih nyeteng, terus habis nyeteng itu ngumpul mana, biasalah minum, ngumpul itu mau pergi ke Kediri sana Mas, ke kota. Mau sana, nah itu kecelakaan di situ. Nasib. Buat pelajaran lah. Kita semua bisa dilihat dan saya pun bisa seperti ini. Moga-moga bisa buat contoh baik yang muda-muda. Sarannya seperti apa Mas untuk yang muda-muda? Kalau untuk yang muda, yang saran pasti itu Mas, kesombongan Mas. Janganlah sombong, karena ingat di atas langit masih ada langit. Itu. Dan satu lagi, orang kalau pinter nggak bakal dia ngasih tahu orang-orang lain. Dia diem tapi berisi. Itulah Mas saran saya. Jadi jangan, sekarang kan banyak Mas anak-anak kecil yang masih bisa-bisaan, udah berlagak, udah kayak gimana-gimana. Wah, aku lihat sekarang sampai mikir Mas, kok bisa seperti itu. Dalam arti masa lalumu saya udah pernah ngalamin, janganlah seperti itu. Ya begitulah Mas. Yang waktu flashback lagi, yang ini cerita yang kecelakaan ini Mas ya? Ya. 3 bulan koma atau 3 bulan hilang ingatan. Itu apa yang Mas rasakan 3 bulan itu Mas? Jadi gini Mas, saya itu habis kecelakaan ke rumah sakit, masuk ESU Mas, terus terang masuk ESU 2 hari 2 malam nggak sadar Mas. Dan setelah itu sadar, boleh dibawa pulang. Saya pun sampai sekarang tidak bisa tahu apa yang saya rasakan. Dan orang-orang pun yang waktu di rumah sakit, siapa yang datang terus ngomongin apa gitu-gitu, nggak teringat sama sekali. Ingat-ingat udah sadar, bener-bener sadar tuh udah 3 bulan. 3 bulan real sadar tuh seperti ini. Saya bangun tidur pagi itu kayak mimpi Mas, kayak mimpi saya kecelakaan, terus tak lihat luka-luka itu bener kecelakaan. Luka yang ada di kaki. Saya nangis Mas, nangis lihat anakku yang besar itu. Udah besar tiba-tiba gitu. Loh, maksudku ini bener saya yang kecelakaan. Berarti sebelumnya wes blank, nggak tahu apa-apa wes. Tapi ya teringatku itu waras ya kan, soalnya
gimana ya, hidup tapi Alhamdulillah. nggak tahu Ah, kenyataan. dan kayak ibu istri itu bilang ngawur mas, dalam arti ngawur gini. Saya sempat ditanyain sama saya sempat bertanya pada istri saya, apa kamu istriku? Ini apa anakku? Nggak ingat mas, sama ibuku sendiri pun juga nggak ingat di waktu itu. Tapi masih melakukan aktivitas waktu itu. Enggak mas, dia wes di rumah. Duduk aja. Kata ibu ya itu kadang cucuk keluar ke depan rumah, masuk lagi, masuk kayak nggak jelas orang linglung gitu loh mas. Terus sama ibu saya di terapi ya, diajak ke Jombang sana, terapi, alhamdulillah sampai selesai itu. Terapinya lama sih ya, Iya. prosesnya itu. Pokoknya saya benar-benar real habis jadah tuh 3 bulan baru real diri saya kayak hidup kembali itu mas. Kayak bangun dari tidur. Iya betul, seperti itu mas. Menarik ceritanya mas. Dan Ya. pada saat teringat lagi nih mas, langsung menghubungi siapa ini mas? Apa aku nggak balap lagi atau gimana pada situ? Aku begitu teringat lagi masih ikut balap mas. Habis teringat itu istilahnya sadar langsung balap lagi. Balap aku mas Jan, sempat balap lagi mas. Gak arti balap lagi, aku mencoba. Alhamdulillah masih juara mas. Setelah hilangnya kata Masih juara 3 event. Habis itu saya bener-bener udah gantung helm udah tuh. 3 event langsung bener-bener Nah. udah istilahnya udah nggak kuat lagi ya. Saya sendiri pun juga menyadari skill saya udah kurang, apalagi yang lawan joki kecil-kecil dan yang lain itulah. Udah biarkan, daripada saya nanti kasihan yang daftarin saya buang-buang uang lah seperti itu. Udah saya putuskan. Hilang ingatan itu langsung 3 event, habis itu langsung gantung helm. Iya. Jadi gitu ceritanya. Menarik mas. Dan sekarang ini balik lagi ke bengkel ya mas. Iya. Nah, bengkel. 2018 kan gantung helm. Itu ini servis apa aja di bengkel mas? Oke, saya. Nama bengkelnya apa mas? Nama bengkel saya juga lah RF JRT 48. Kalau saya pribadinya JRT 48. Cuma bapak saya itu juga lah RF, itu betul-betul bapak saya. Dan di sini servis apa aja mas? Buat motor apa aja? Kalau saya di sini bermasyarakat mas, nggak ngomongin soal balap mas ya. Semua saya terima mas. Jadi harian, trek-trekan saya. Soalnya sekarang mikirnya gini, saya mencari nafkah. Tuh. Jadi nggak perlu membeda-bedakan. Tapi nak kalau event harian saya stop dulu mas, fokus dulu sampai motornya udah selesai semua baru lagi nggak apa-apa. Dan kalau untuk event ini mas, ada tim-tim yang dipegang atau gimana? Alhamdulillah kalau tim-tim dipegang ada mas, Tim mana? lumayan. Atau Ya ini terus terang di sini kalau BB standar mas ya. BB standar itu saya pegang, tim juga lah RF itu saya Sari Agung, terus SIM C Madura sana, terus DJ Team, terus Y2 TB, terus mana lagi nih, 2 TB, SIM, ya. Udah sementara itu mas Jan. itu aja. Mas Jan masih itu. Hari kemarin juga sempat megang Lotres juga. Megang road juga. Iya, sempat 1 musim lah megang Lotres, belajar di Lotres. Pokoknya belajar terus wes. Pantang menyerah belajar terus. Ya, betul. Oke. Kalau untuk soal kirim-mengirim mesin ini sampai kemana aja mas? Alhamdulillah kirim ini saya sering di Kaltim mas. Balikpapan, Samarinda, terus Kaltara, Kalsel juga ada gitu mas. Ya.
Kalau di sana dulu rame ya Mas ya balap ya. Saya sering sana dulu sama adik saya juga balapan di sana. Rame kalau di sana Mas. Pas balapan di sana ya? Iya. Di Kalimantan? Iya di Kalimantan sana Mas. Pas sudah vakum? Pas sudah Belum. Pas Belum sampai belum vakum itu masih eksis main balap. Terus sekarang vakum kalau sana ada balap pasti ngubungi saya Mas. Soalnya mesin-mesin sana semua buatan dari saya juga. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu Mas, ini motor-motor apa aja yang di dalam itu Mas? Yang istilahnya Mas paling mengerti banget mesin apa? Ya kalau ini posisi sekarang kita dominan di Fish Mas. Ya ini ya Fish 116 ini. Tapi di dalam semua saya ada Mas. Dalam arti Ninja, FU, Jupiter ada Mas. Saya sama-sama belajar yang banyak-banyak lah Mas. Ada nggak terpikiran buat slip engine yang lagi rame-ramenya nih Mas? Kalau kepikiran ada Mas. Sebetulnya juga pengen, cuma sekarang kendalanya dan kumpulan saya pun di sini orang-orang muda Mas ya. Saya kembali lagi ke nominal yang buat itu loh. Dan sekarang pun nanti di under deal, kalau yang biasa-biasa aja pasti tidak mumpuni lah dengan yang lain gitu loh. Makanya di segi situ saya juga mikir juga Mas. Kalau di kayak gini UB standar dan lain-lain kan mungkin merakyat ya, minta motor standar gitu loh. Gitu Mas. Kalau mau hubungin Masnya ini lewat apa sih? Semua bisa kok Mas. Nomor WhatsAppnya berapa Mas? Itu nomor WhatsApp saya 081 223 48 48 48. Instagramnya official atau Instagram pribadi Mas? Instagram pribadi bisa, official bisa. Pribadinya siapa Mas? Pribadinya Dadang Jabrong. Kalau officialnya JRT 48 itu Mas. Salam-salamnya untuk anak racing seperti apa Mas? Itu Mas, saya kembalikan lagi untuk anak racing. Kita kompakan lagi, kalau bisa kita balapan seperti dulu lagi. Dalam arti dulu Mas, sekarang kayak rame dulu lah. Kita kompakan lagi, kita bangkitkan lagi seperti yang dahulu. Kompak lagi ya Mas? Iya. Kadang sekarang soalnya mikirnya gini Mas. Kadang motor kurang kenceng tuh ada yang berhenti, nggak mau reset terus, ada yang terus reset itulah. Sebetulnya kita semua kan sama. Ada unek-unek lagi mau dikeluarin Mas? Apa itu? Cerita-cerita yang mengasihkan. Kalau unek-unek pribadi pokoknya saya pesan itu Mas. Dalam arti ke anak muda sekarang, jangan sombong. Ingat di atas langit masih ada langit. Udah itu aja Mas. Karena saya lihat anak-anak sekarang, waduh, udah lagi bisa ngegas motor ya, wah. Itu Mas pesan saya. Kita ada berjalan mengalir aja lah. Oke. Salam olahraga, jaga sportivitas, maju terus. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di follow Dadang Jabrong. Jangan lupa di follow Dadang Jabrong dan suka balap motor pastinya.